Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung dengan Pak Rinto nih ya. Masih semangat hari ini Pak Rinto. Ya, selalu semangat, Mas. Luar biasa ya Pak Rinto, semangat terus. Kali ini IWPI lagi-lagi mencermati mengenai Cortex ya. Cortex Ya. abal-abal ini. eh Bagaimana nih Pak Purbaya bilang ini Cortexnya dibikin oleh anak-anak SMA. Gimana tuh Pak? Ya, ini jadi kan ada kita lihat berita juga kemarin, Mas, setelah beliau mengatakan bahwa Kortek ini dikerjakan sekelas anak SMA. Terus beliau Hmm. menyatakan lagi, Mas, bahwa sekarang ini layar 3 dan layar 2 itu sudah selesai, tinggal layar satu. Layar satunya masih di bawah vendor, maksudnya LG CNS. Nah, Hmm. nanti setelah LG CNS menyerahkan semua source code-nya kepada Hmm. Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak, barulah sebulan setelah itu selesai ya Mas Awan. Wah, ini sangat over Oke. confident sekali gitu. Oke. Di satu sisi tadi mengatakan bahwa ini adalah kerjanya anak SMA, di satu sisi setelah ini saya terima, saya selesaikan. Kan luar biasa, Mas. Kan nggak jadi itu 1 bulan. Gagal tuh. Ya kan kali ini 1 bulan setelah diserahkan kodenya. Ada beritanya seperti itu. Ini coba langsung saya tampilkan dulu, Mas. Nah. Jadi alasan dia nggak beresin adalah kode belum dapat. Ya, sekarang ganti. Nah, ini judulnya Mas ya. Dari tim IWPI, aplikasi anak SMA, Purbaya gagal paham atasi Kortek. Nah, Oke, ini Mas. Ini adalah beritanya, mungkin bisa dicek juga Mas. Purbaya menyebut Kortek aplikasi anak SMA. oke. Nah, upaya Kementerian Keuangan untuk menstabilkan sistem administrasi perpajakan nasional kembali menuai sorotan. Menteri Hmm. Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang baru sebulan menjabat menggantikan Sri Mulyani Indrawati mengklaim telah Hmm. mengatasi sebagian besar masalah Kortek. Namun Hmm. ironisnya, ia sendiri menyebut sistem senilai triliunan rupiah itu senilai aplikasi anak SMA. Oke, Nah, ini mas software bermasalah buatan LG CNS Qualisoft Consortium. Ini adalah saat MOU-nya mas ya. Nah, ini tapi oke. yang aneh mas dari proyek Kortek ini mas, ini yang terlibat kok langsung Kemenkyu mas, kemana Dirjen Pajak? Padahal kontraknya itu ke Dirjen Pajak mas. Oh gitu. Ini mas. Kontraknya di Iya, ini pajak. kan tanda tangan kontrak. Ini kan DJP mas, bukan Kementerian Keuangan. Oh, Jadi ini oke, dalam penanganan ini aja udah aneh itu mas. oke. Karena kan proyek Kortek ini kan di, apa untuk pembaruan sistem DJP mas Awan. Jadi yang kontra adalah Dirjen Pajak gitu mas. Oke. Hmm. Berdasarkan temuan internal Kemenkyu, sumber utama kekacauan Kortek terletak pada perangkat lunak yang dikembangkan oleh LG CNS Quality Consortium. Kontraktor asal Korea Selatan memenangkan tender senilai 1,2 hampir 1,3 triliun. Ya, Hmm. konsorsium menyediakan solusi COTS untuk sistem inti administrasi perpajakan. Model yang seharusnya dapat diadaptasi dengan kebutuhan lokal, namun faktanya malah menyulitkan integrasi. Menurut Hmm. Purbaya, meskipun sebagian besar gangguan dari sisi pengguna telah diatasi, perangkat lunak Hmm. LG masih menjadi batu sandungan utama. Ada beberapa layer, upper layer, yang Hmm. menyebabkan timeout dan tidak bisa login atau tiba-tiba berhenti. Hmm. Masalah kian rumit karena Kemenkyu belum memiliki ini mas, source code atau kode sumber dari sistem tersebut. Masih ada Hmm. bagian-bagian yang terikat kontrak dengan LG dan kita belum dikasih akses ke sana. Baru Hmm. Desember nanti akan diberikan. Hmm. Aplikasi anak SMA dan janji yang belum pasti. Dalam pernyataan yang menimbulkan kontroversi, Purbaya mengaku memperkerjakan sejumlah peretas lokal atau hacker untuk menelusuri akar persoalan. Dari hasil pemeriksaan tim tersebut ditemukan fakta bahwa sebagian programmer LG yang mengerjakan proyek Cortex hanya lulusan SMA. Komentar Hmm. itu memantik pertanyaan besar jika sistem senilai triliunan rupiah dikerjakan oleh tim yang tak memenuhi standar keahlian, bagaimana mungkin proyek sebesar ini bisa lolos pengawasan pemerintah selama bertahun-tahun. Meski Hmm. demikian, ini Mas, Purbaya tetap optimis bahwa semua permasalahan proyek dapat tuntas pada Februari 2026. Saya yakin begitu dikasih ke kita, Hmm. Februari sudah selesai ujarnya. Namun publik skeptis mengingat janji serupa juga pernah dilontarkan pejabat sebelumnya. Ini Hmm. maksudnya setelah dikasih source code-nya, 1 bulan itu langsung selesai. Hmm. Nah, ini IWP Mas ya. Nah, ini Hmm. saya menilai bahwa sejak awal proyek ini salah urutan. Seharusnya proses bisnis dulu, regulasi Hmm. dibangun. Hmm. Jadi
proses bisnisnya disederhanakan Mas Awan, baru Hmm. regulasinya juga disederhanakan Mas. Itu yang langkah pertama Hmm. untuk sebelum tendernya aplikasi Kortek Mas Awan. Hmm. Nah, terus baru teknologinya dikembangkan. Dalam konteks justru kebalik. Beli teknologi dulu dari asing, baru dipaksakan birokrasi menyesuaikan. Nah, Hmm. jadi gini Mas, ini yang dibeli adalah sistem COTS. Ini kan sistem sudah matang Mas. Hmm. Ini belinya kemungkinan besar ke Qualisoft. Qualisoft ini adalah software house dari Austria, Mas Awan. Itu adalah Hmm. partner dari LG CNS. Makanya kan Hmm. namanya kan LG CNS Strip Qualisoft Consortium. Hmm. Nah, yang dimaksud tadi hacker-hackernya Pak Purbaya tadi mengatakan bahwa ini dikerjakan anak sekelas SMA, itu maksudnya dalam Hmm. ini Mas, apa perubahan yang sudah dari COTS-nya Mas apa? Bukan coding mulai dari nol. Hmm. Jadi kalau sistem aplikasi yang besar itu Mas, yang seperti COTS itu sebenarnya hanya boleh di customize itu maksimal 30% Mas. Ini kalau kita berkaca pada sistem ERP yang besar yaitu SAP, itu maksimal yang di customize hanya 30% Mas Awan. Cuman Hmm. kalau di customize-nya lebih dari 50%, mungkin seperti Cortex ini, ya sama aja dengan membuat baru Mas. Justru lebih sulit. Mas Awan. Lah, kalau buat baru budgetnya berapa, Pak? Jadi gini Mas Awan, kadang buat baru itu lebih murah daripada ini Mas, bongkar pasang. Contoh Mas Awannya. Mas Awan beli rumah yang udah mau roboh. Kan lebih enak dirobohkan dulu, Hmm. baru dibangun ulang. Tapi kalau Hmm. orangnya nggak mau, tetap dipertahankan. Estetikanya, itu kan lebih lama pekerjaannya Mas. Ini harus Hmm. disuntik kolom ini gitu loh, Mas. Terus kita juga tahu nggak kita gambar kerja yang lama. Kalau kita tahu gambar kerja yang lama, tinggal kita sesuaikan dengan gambar kerja kita yang baru. Masalahnya Hmm. yang apa Mas ya, yang luput atau apa Mas ya, Hmm. tidak disorotin oleh publik. Ya ini banyak juga teman-teman programmer yang kemarin contohnya Hmm. Mas David juga membahas ini. Itu Hmm. proses bisnis awan. Proses bisnis adalah acuannya Mas. Jangan langsung codingnya Mas. Hmm. Proses bisnis kalau di bangunan ini gambar kerjanya Mas. Gambar Hmm. kerjanya ini sudah benar nggak? Nah, misalkan dari apa Mas ya? Untuk misalkan pendaftaran NPWP ini stepnya gini, 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 gini. Oh udah Hmm. ada di aplikasi Korteknya gini, 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 gini gitu loh Mas. Hmm. Kita jangan ngomong kehandalan sistem dulu, itu kita ngomong proses bisnis. Setelah proses Hmm. bisnis, disinkronkan dengan regulasi. Oh ya, regulasinya memang nggak tumpang tindih. Kita Hmm. sederhanakan. Udah ya kayak gini. Oh, dicek sama tim. Kan DJP punya tim banyak, Mas. Ada tim Hmm. peraturan perundang-undangan ada, Mas. Hmm. Nah, itu disederhanakan juga, Mas Awan. Barulah teknologinya itu dikerjakannya lebih lebih cepat, Mas Awan. Kalau Hmm. sekarang nanti kalau dirubah ini error sininya itu. Kalau ini kita edit ini error. Bahkan kita tahu sendiri kemarin ada di grup banyak di grup itu Mas ya yang apa Hmm. nama direkturnya ganti Mas ya. Hmm. Jadi cetak faktur pajak nama direkturnya itu ganti Mas. Bukan Betul. bukan direktur perusahaan itu. Nama orang lain. Nama orang lain itu loh Mas. Ya. Itu sebenarnya kalau sudah terjadi seperti itu sudah ngacur itu Mas. Apa kesalahan yang besar Mas Awan. Karena Hmm. ini terjadi karena sistem diperbaiki sambil jalan, Mas. Kalau Hmm. analogi rumah, tadi masalahnya serah terima bangunan baru atau bangunan gedung baru, misalkan bangunan perkantoran, tapi ada bocor-bocor ini, tapi tetap dibiarkan pegawainya masuk kerja, Mas. Hmm. Nah, ini nanti kalau nggak kena runtuh plafonnya dan sebagainya kan sangat resiko, Mas Awan. Hmm. Oke. Nah, ini Jadi Mas, gimana, Pak? ahli IT. Nah, ini ahli IT Mas ya, ini dari Mas Erik dari PT Enigma. Jangan harap source code menjadi solusi, Mas Afan. Ini kita nanti kan Februari 2026 Mas ya, nanti kita dari IBP sudah bukan ini Mas ya, membuat prediksi lah Mas. Atau Oke. meramal lah Mas. Hmm. Menilai pernyataan Purbaya terlalu menyederhanakan persoalan. Kalau beliau bilang setelah source code diberikan, maka perbaikan akan mudah. Itu keliru. Yang diberikan LG nanti pasti hanya record parsial, bukan keseluruhan sistem Mas Afan. Karena yang Hmm. memiliki sistem awal itu kan dari Qualisoft, Mas. Nggak akan Hmm. mungkin dia ngasihkan source code sepenuhnya, Mas. Karena kan dia juga jualan ke tempat lain, Mas. Yang kita Atla- cek kan ada di negaranya sendiri, Austria, Albania, sama Bosnia. Jadi kalau dia kasih source code total ya sama aja dia jual perusahaan dia sendiri ke kita ya. Betul, Mas.
Ya kita tinggal ambil source code itu ganti ganti merek kita jual ke orang lain kan. Betul, Mas. Dia kira Kan nggak mungkin, Mas. dia kira Hmm. sebodoh itu ya si Iya, so- ini quality ini quality pasti software yang itu. diberikan adanya record parsial, Mas, yang sudah diotak-atik dari timnya LG tadi, Mas Awan, yang anak SMA Oke. tadi. Kalau Oh, kode awalnya kan memang kode sumbernya dari Qualisoft, Mas. Itu pasti diprotek, Mas Awan. oke. Nah, ini Mas, tidak ada ceritanya vendor asing menyerahkan kontrol penuh tanpa klausul pembatasan. Nah, Hmm. tegas Erik, menurutnya ketergantungan pemerintah pada vendor luar negeri justru menjadi ancaman kedaulatan digital. Sampai Hmm. sekarang sistem inti pajak negara belum benar-benar kita kuasai. Kalau Hmm. source code saja tidak dipegang, artinya kita hanya jadi pengguna, bukan pemilik, Mas. Hmm. Kan serah terimanya kan sudah tahun kemarin, Mas. Harusnya kan langsung diserahkan, Mas. Hmm. Hmm. Nah, kasus Kortek memperlihatkan paradoks besar dalam digitalisasi birokrasi Indonesia. Hmm. Proyek berlabel transformasi digital yang justru menelanjangi ketergantungan struktural pada teknologi asing dan lemahnya tata kelola nasional. Hmm. Purbaya boleh menyebut Cortex sebagai aplikasi anak SMA, tapi publik justru bertanya-tanya apakah kegagalan memahami sistem ini mencerminkan masalah pada aplikasinya atau justru pada pemimpinnya, teman-teman. Hmm. Hmm. Wah. Jadi seharusnya nih Pak Purbaya ngapain Pak? Mau ngerobohin Cortez nggak mungkin dong. Apa iya? Apa iya solusi itu adalah merobohkan rumah Cortez itu kemudian dibangun ulang? Iya, makanya Mas, sebenarnya kan gini Mas, dilihat dulu proses bisnisnya. Itu kan kayak gambar kerjanya. Hmm. Mereka marah-marah ke vendor asing, percuma vendor asing. Wong kan gini Mas, programmer itu kan tahu Mas. Hmm. Yang penting kan dia terima uangnya Mas. Oh, lo aja nggak punya proses bisnis, kan yang Hmm. terjadi kan, oh, ini error ini dia minta ganti lagi Mas. Bahkan ada berita beredar, ini LG belum dibayar loh Mas. Untuk Hmm. perubahan-perubahan besar. Hmm. Itu kan belum keungkap ke publik juga. Hmm. Makanya kan titik tengahnya, ini sudah selesai berapa persen, kan lihat kan dari gambar kerja tadi Mas Awan. Lah kalau Hmm. proses bisnisnya saja, DJP dan Kemenq belum bisa menyederhanakan, dan peraturan perundang-undangan perpajakannya masih saling tumpang tindih, gimana Hmm. aplikasi bisa menyelesaikan itu, Mas Awan? Hmm. Ya, ya, ya. Makanya kan salah satu organisasi yang berani lapor ke KPK kan hanya IBBI, Mas Awan. Hmm. Karena kita sudah tahu ujungnya, Mas. Ya mungkin kalau Hmm. Pak Purbaya kan masih dengar kanan kiri, belum pengalaman. Kalau kami Hmm. ini kan memang dunia kami di dunia IT ini, Mas Awan. Hmm. Jadi Pak Purbaya ini daripada panggil hacker, mending panggil Pak Rinto aja ya. Ya cuman kan mereka ini kan harus menyelamatkan, Mas. Loh, Pak Purbaya kan dalam tanda kutip kadang menjelekkan Bu Sri Mulyani, tapi kan tidak mau lapor ke KPK. Harusnya kan kalau ngomong anak SMA kan beliau yang harus lapor KPK. Iya, betul. Kan Iya, gitu, iya. Mas. Nah, kan Hmm. masa aplikasi triliunan dikerjakan anak SMA kan gitu, Mas. Hmm. Oke Pak, jadi mudah-mudahan Pak Purbaya ini bisa Tapi sadar ya. yang paling berbahaya ini gini Mas Awan. Karena aplikasi Cortex ini akan digunakan penuh ini Mas. Nanti di laporan tahunan Mas ya, SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan usaha Mas ya di 2026 Mas ya, Maret atau April Mas ya. Hmm. Itu nanti kalau chaos Mas, wah itu nanti Hmm. ini Hmm. gimana itu Mas pelaporan pajaknya ini bisa datanya berantakan itu Mas. Kalau Hmm. Wah, 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 wah. Aduh, tinggal 2 bulan mau dibuang sulit, mau bangun ulang susah, mau diperbaiki nunggu source code-nya. Tapi kita tahu source code bukan solusi. Oke lah. Ini Pak Purbaya nggak bisa tidur ini, terusin konteks ini. Aduh. Oke Pak, kita nantikan bagaimana Pak Purbaya akan menanggapi konteks abal-abal ini ya. Terima kasih pencerahannya Pak Rinto. Jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima sama-sama kasih. Mas.